Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-75. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, kereta Flying Chariot Evil Sky Pavilion melambat dan turun. Ketika Primalci ditarik, cahaya dari kereta Flying Chariot memudar juga. Tanpa pancaran cahaya dari luarnya, itu menyerupai perahu terbang. Kereta terbang itu sejajar dengan pepohonan dan tetap di sana. Mata Wuseng dan Wuguan berkedut saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Di atas kereta terbang, Luzo dan Hua Wudao berdiri di depan kemudi, menatap mereka dari atas. Para kultivator berjubah merah tidak pergi. Sebaliknya, mereka terbang menuju kereta terbang. Mereka terbang sejajar dengan kereta Flying Chariot dan membungkuk serempak mengatakan, dirinya Wuseng menyapa senior Ji Tiando. Luzo mengamati 30 kultivator berjubah merah dengan tangan di punggungnya. Dia bertanya terus terang, bagaimana bisa ada formasi di sana? Wuseng bergidik dalam hati. Evil Sky Pavilion jelas menyadari formasi mereka, namun itu tidak penting. Dia dengan cepat mengatakan, apa yang Luzo bicarakan? Mereka hanya diperintahkan untuk tinggal di kota Tangzi selama beberapa hari. Percakapan seperti ini tidak memiliki tujuan lain selain mengulur waktu. Luzo bertanya dengan tegas menanyakan keberadaan Molly. Wuseng mengatakan bahwa Nona Molly berada di ibu kota Divine. Ia ingin tahu bisnis apa yang Luzo miliki dengan Nona mereka. Ia dapat menyampaikan pesan kepada Nona mereka. Luzo memandang para kultivator berjubah merah dengan acuh tak acuh. Mereka tidak takut, tapi mereka diam-diam mendambakan kejatuhan dari Gunung Golden Jinting. Namun cara mereka bermain bodoh. Memang mereka adalah sekelompok orang yang munafik dan tidak tahu malu. Luzo mengatakan dengan tenang, ia memuji keberanian Wuseng. Para kultivator berjubah merah terkejut. Mereka kesulitan memahami kata-kata Luzo. Mingxin berteriak dengan dingin. Beraninya mereka berkomplot melawan Gunung Golden Jinting. Apakah mereka muak dengan hidup mereka? Mereka sebaiknya menghancurkan formasi ini, berlutut dan menyerah. Mungkin masternya akan menyelamatkan hidup mereka. Wuseng berbalik untuk melihat Mingxin yang berdiri di pucuk pemimpinan. Dia memasang ekspresi polos di wajahnya saat dia mengatakan, formasi apa yang Mingxin maksud? Ia tidak mengerti. Luzo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum memanggil Duan Museng. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, ada baiknya beritahu mereka. Duan Museng sangat gembira. Dia mengacungkan tombak overlordnya saat dia melompat dari kereta terbang. Ketika Luzo melihat kursi yang disiapkan oleh murid-muridnya, dia memberi isyarat kepada Hua Wudao untuk duduk. Mendapatkan perlakuan begitu, membuat Hua Wudao tersipu malu. Keduanya duduk di pucuk pimpinan saat mereka menyaksikan pertempuran di udara. Duan Museng melompat keluar dari dalam kereta terbang. Wuseng tidak menyangka Evil Sky Pavilion akan menyerang tanpa peringatan. Pada saat ini, dia tahu rencana keturunan 10 dukun telah terungkap sehingga dia dengan cepat berteriak untuk mundur. 30 kultivator berjubah merah jatuh kembali ke udara. Formasi mereka tersebar. Wuseng dan Wuguan melayang di depan, sementara 28 kultivator berjubah merah yang tersisa menjaga jarak. Saat ini, kedua sikap mereka benar-benar berbeda dari ketika mereka berada di Evil Sky Pavilion. Wuseng menegakkan punggungnya dan mengatakan, ia tulus ketika mengunjungi Evil Sky Pavilion. Karena Evil Sky Pavilion tidak masuk akal, ia tidak memiliki pilihan selain membela diri. Yuan yang berdiri di tepi kereta terbang sangat marah ketika dia mendengar ini. Dia mengutuk, tidak tahu malu. Yuan segera memerintahkan untuk Duan Museng, senior ketiganya, memberi mereka pelajaran. Duan Museng tidak repot-repot membuang kata-kata dengan orang ini. Amarahnya membara.
Mereka jelas bersekongkol melawan Evil Sky Pavilion. Namun mereka bertindak seolah-olah mereka benar. Dia memutar tombak Overlord-nya, dan Primal Chi di sekitarnya bergerak. Tombak Overlord terbungkus energi saat dia meluncurkan serangan cepat ke lawannya. Teknik tombak Divine One, 1000 gelombang. Wuseng sedikit mengernyit, dia mengangkat tangannya. Benturan pun terjadi. Lingkaran cahaya keunguan samar muncul di depan Wuseng dan menangkis bayangan tombak. Kedua belah pihak terhuyung-huyung dari pertukaran pertama mereka. Duan Museng mengatakan, itu seperti yang diharapkan dari kultivator. Sihir yang setara dengan Nascent Divinity Tribulation. Wuseng dan Wuguan melayang di depan sementara 28 kultivator berjubah merah yang tersisa masih berdiri di belakang. Sekali lagi, Duan Museng menggunakan teknik yang sama, melesat menyerang ke arah Wuseng dan Wuguan. Ribuan bayangan tombak melesat ke arah sasarannya. Wuseng dan Wuguan membuat segel tangan secara bersamaan. Dua lingkaran cahaya keunguan samar muncul dan bergembung menjadi perisai yang melindungi mereka dari serangan Duan Museng lagi. Ledakan terjadi sekali lagi. Kedua belah pihak terhuyung-huyung dari pertukaran gerakan itu lagi. Namun Duan Museng tidak berhenti. Pertarungan mereka semakin intensif. Para kultivator tingkat rendah di dekat kota Tangzi tidak berani mendekat. Mereka hanya melihat dari jauh. Hua Wudao memuji. Duan Museng menggunakan senjata kelas surga dan bisa melawan dua lawan pada saat yang sama. Dia benar-benar garang dan berani. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia tidak senang. Basis kultivasi Duan Museng baru saja menumbuhkan daun. Siapa yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung jika mereka terus begini. Namun tidak diragukan lagi, pertempuran seperti itu dapat membantu meredam Duan Museng dan memangsanya untuk tumbuh dengan cepat. Pertempuran sengit berlangsung beberapa saat lebih lama. Pada saat ini, suara dengung rendah datang dari arah kota Tangzi. Orang-orang di dekat Flying Chariot melihat ke arah suara. Di belakang kota Tangzi, kereta naga hitam yang sedikit lebih kecil dari kereta Flying Chariot perlahan mendekat. Itu membelah awan saat terbang di atas kota Tangzi. Itu tidak cepat ataupun lambat. Itu juga tidak terbang di ketinggian. Namun yang membuat ketakutan di hati para penonton adalah sekitar 400 kultivator alam Brahmasi mengapit kereta naga hitam saat mereka melayang. Mereka, para penonton yang melihat bendera hitam di kereta, menyadari bahwa itu adalah kereta milik Sekte Demon Slaying. Penduduk kota berlari ke rumah mereka dan mengunci pintu mereka. Ini adalah penjahat yang jahat di luar penebusan. Siapa yang berani tetap berada di luar? Selain itu, banyak kultivator tingkat rendah melarikan diri dari kota juga. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang. Meskipun kereta terbang dari Sekte Demon Slaying terlihat tidak semenarik kereta Flying Chariot. 400 alam Brahmasi dan beberapa kultivator alam Divine Court dan suara menderu dari input kultivator Primal Chi menahan mereka yang berada di hadapannya. Hal itu terlihat dari reaksi warga. Ketika kereta naga hitam memasuki pandangannya, Duan Museng mundur di udara. Di bawah kendalinya, tombak Overlord mengirim Wuseng dan Wuguan terbang kembali meskipun mereka tidak terluka. Kereta naga hitam perlahan berhenti sebelum sebuah suara berat terdengar dari kereta naga hitam. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, sudah lama mereka tidak berjumpa, Jitiando. Itu adalah Ren Buping, Master Sekte Demon Slaying. Ren Buping melenggang ke pandangan. Ekspresi kurang ajar dan rambutnya sedikit acak-acakan. Dia memiliki mata yang dalam. Orang ini memiliki otoritas tertinggi di Sekte Demon Slaying. Kursi pertama Sekte Demon Slaying. Mata mereka bertemu. Ketika Lu Zhou mengingat seperti apa rupa Ren Buping, dia dengan santai mengatakan, Ren Buping sudah tua. Ren Buping menimpali, jika dibandingkan dengan Jitiando itu bukan apa-apa. Tidak masalah baginya untuk hidup selama beberapa abad lagi. Tapi Lu Zhou mengatakan ia tidak setuju. Ren Buping tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Di mata Lu Zhou, Ren Buping adalah orang binasa yang berjalan. Sejak Sekte Demon Slaying telah memprovokasi Evil Sky Pavilion berulang kali, nasib Ren Buping telah berada di tangan Lu Zhou. Ren Buping tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Dia mengatakan, Jitiando benar-benar sudah tua. Tidakkah menurut Lu Zhou,
Ada yang aneh di sana. Luzo tidak terburu-buru, dia berkata dengan tenang untuk mengatakan kepadanya apa yang salah. Wuseng melayang ke atas dan sejajar dengan Luzo. Dia benar-benar tulus ketika mengunjungi Evil Sky Pavilion. Namun, Evil Sky Pavilion terlalu sombong. Ia tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan metode ini untuk menarik Evil Sky Pavilion keluar. Duan Museng mengacungkan tombak Overlord-nya dan mengarahkannya ke Wuseng dari jauh saat dia menanyakan, apakah mereka sengaja? Wuseng mengangguk tanda membenarkannya. Dia mengalihkan pandangannya dari Duan Museng ke Luzo, yang kemudian mengatakan, ia mencoba berdamai, tapi ia berubah pikiran di tengah jalan. Sekarang ia hanya memiliki satu permintaan. Luzo hanya menggeram. Yang kemudian Wuseng mengatakan niatnya. Ia harap Luzo akan menyerahkan pengkhianat Ye Tianxin ke istana. Semua orang bergumam. Untuk Ye Tianxin mereka sengaja menjebak Evil Sky Pavilion. Orang-orang di kereta Flying Chariot saling bertukar pandang. Ketika Zhou Yue mendengar ini, dia buru-buru berlutut dan mengatakan, ia tidak tahu itu jebakan, ia memohon pengampunan. Luzo melambaikan tangannya dan mengatakan itu bukan masalah. Bahkan jika Zhou Yue tidak mengatakan apa-apa, semuanya akan tetap berkembang dengan cara yang sama. Evil Sky Pavilion tidak akan tinggal diam sementara keturunan 10 dukun mencoba meruntuhkan penghalang Gunung Golden Jinting. Ming Xin mendengus dan memaki. Siapa yang memberi mereka kepercayaan diri? Apakah itu Ren Buping? Apakah Ren Buping berpikir dia mampu memasang jebakan untuk menjebak Evil Sky Pavilion? Wuseng tersenyum. Dia berbalik untuk melirik Ren Buping dan mengatakan, apakah Ming Xin mengatakan percaya diri? Dia merentangkan tangannya sedikit dan melihat ke bawah tanah. Dan melanjutkan, karena mereka para 10 dukun berani datang ke Gunung Golden Jinting, mereka tentu saja percaya diri. Individu saat ini yang dapat dianggap sebagai lawan mereka adalah Ren Buping, Wuseng, dan Wu Guan. Di sisi Evil Sky Pavilion ada Wu Dao, Duan Museng, Ming Xin, dan Patriark sendiri yang basis kultivasinya tidak terduga. Ren Buping melihat para kultivator berjubah merah lainnya menyatukan telapak tangan mereka. Mereka memancarkan gelombang primalci yang samar. Dia penasaran apa itu. Wuseng dan Wu Guan juga menyatukan telapak tangan mereka. Kabut tebal dalam area 3 mil menghilang. Dengan kultivator berjubah merah di tengah, 10 lingkaran cahaya keunguan samar muncul di dalam kandang setengah lingkaran. Wuseng berkata dengan sombong, formasi besar yang mereka siapkan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mencuri penghalang Gunung Golden Jinting. Itu hanya informasi palsu yang sengaja mereka bocorkan. Formasi ini disebut formasi pendahulu agung. Mendengar itu membuat Wu Dao segera melompat dari kursinya. Wajahnya memucat. Di sisi Luzo dia tetap tenang dan tidak bergeming. Yuan Er membentak. Ia tidak peduli apakah itu pendahulu atau penerus. Ataukah mereka hambar atau gurih. Ia akan menghajar mereka sampai gigi mereka jatuh ke tanah. Wu Dao menggelengkan kepalanya mengatakan, 10 dukun adalah pendahulu mereka. Formasi ini akan memungkinkan 10 dukun untuk memanggil 10 dukun yang memasuki mereka. Dengan kata lain, Evil Sky Pavilion akan menghadapi 10 dukun yang asli. Ming Xin sedikit tercengang. Tangannya tergelincir dari kemudi tanpa dia sadari. Dia menanyakan kepada Luzo, mengapa tidak menunggu yang lain. Alasan mereka membawa kereta Flying Chariot adalah agar mereka dapat dengan cepat meninggalkan jangkauan formasi besar, jika diperlukan. Luzo menggelengkan kepalanya dan mengatakan, tidak perlu untuk itu. Dia berpikir dalam hati, apakah Patriark Evil Sky Pavilion yang perkasa akan melarikan diri? Luzo perlahan bangkit dan meletakkan tangannya di punggungnya, sebelum dia mengatakan, ia ingin melihat seberapa kuat 10 dukun itu. Wuseng menangkupkan tinjunya dan mengatakan, tidak perlu untuk itu. 10 dukun jauh lebih kuat daripada 10 elit hebat. Bagaimana Luzo akan menghadapi mereka ketika Luzo berada di luar penghalang Gunung Golden Jinting? Di sisi Ren Buping, dia melambaikan tangannya menanyakan kepada bawahannya. Di mana kursi ketiga? Bawahannya menunduk menjawab pertanyaan Ren Buping. Kursi ketiga bersama pedang Shen Luo Xishan. Mereka akan segera datang. Kerutan terukir di wajah Wu Dao saat ini. Situasi yang paling ingin dia hindari ada di sini. Dia berasal dari Sekte Yun. Namun sekarang dia telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion.
Orang-orang yang paling tidak ingin dia temui adalah mantan rekannya. Melihat ekspresi Wu Dao, Ming Xin memanggilnya dan mengatakan, Luo Xishan seharusnya tertarik untuk berkultivasi sendirian. Mengapa dia berkolusi dengan sekte Demon Slaying? Ia pikir sekte Yun bangga menjadi bagian dari jalan mulia. Wajah keriput Wu Dao memerah karena malu, tetapi dia tidak menjawab. Bagaimanapun dia telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion, apalagi yang bisa dia katakan. Pan Zong tiba-tiba menyela mengatakan, Sen Pedang Luo Xishan adalah adik dari Luo Changqing, salah satu dari 3 Sword Freak. Mereka berdua telah mencapai tingkat yang tinggi dalam keterampilan pedang mereka dan selalu fokus untuk mencari kekuatan. Mereka jarang melibatkan diri dalam konflik lain. Ia tidak berharap Luo Xishan menjadi pion orang lain. Wu Sheng menggelengkan kepalanya mengatakan, dengan tidak setuju. Pan Zong salah mengatakan hal itu. Pan Zong dari sekte Clarity yang juga termasuk dalam jalan mulia. Karena Pan Zong telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Bukankah Pan Zong adalah pion dari Evil Sky Pavilion? Hembusan angin bertiup melewatinya. Jubah merah Wu Sheng dan Wu Guan berkibar di udara. Sikap mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya dan berubah menjadi konfrontatif. Pan Zong mendengus mengatakan, ia tidak menyesal bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Wu Sheng adalah keturunan dari 10 dukun yang terkenal, namun menjadi rendahan dan menjadi antek dari Molly. Katakan kepadanya, tidakkah Wu Sheng pikir para 10 dukun telah mengecewakan pendahulu mereka? Wu Sheng menangkupkan tinjunya mengatakan, tidak ada gunanya bertukar hinaan verbal. Matahari dan bulan menjadi saksi kesetiaannya kepada istana. Pan Zong tidak tahan lagi saat dia mengatakan kesetiaan kotoran dogi. Apakah Wu Sheng mengatakan dirinya tidak tahu apapun tentang siapa Molly ini? Wu Sheng telah berbicara dengan sangat percaya diri sebelum ini. Namun setelah mendengar ini dia mengernyit sedikit, menanyakan apa yang Pan Zong ketahui. Wajah Pan Zong penuh dengan kekejaman ketika mengatakan, kebetulan sekali, ia akan mengatakan kepada mereka. Ketika ia mencari penyembuhan bertahun-tahun yang lalu. Bukan hanya dukun yang ia kunjungi, ia juga pergi ke istana untuk mencari pengobatan dari tabib kekaisaran. Pada saat itu, ia menemukan sesuatu. Duan Mu Sheng menoleh untuk melihat Pan Zong dan berteriak, untuk Pan Zong tidak mengulur waktu. Cepat katakan orang macam apa Molly itu. Pan Zong menjadi lebih bahagia ketika mengatakan, Molly adalah kekasih pangeran kedua, Liu Huan. Pan Zong berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, lebih tepatnya, Molly adalah kekasih pria pangeran kedua. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-75. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.